Udah bisa, Mung? Bentar, Miss. Sudah muncul, Miss? Udah. Saya mulai ya, Miss. Ya, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Susi dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perilaku kelompok yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Mukaromah. Next. Pengertian perilaku. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior, sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Next. Pengertian kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Menurut Robbins, menyatakan bahwa kelompok atau grup didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Muzafir Sherif, kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Next. Pengertian perilaku kelompok. Belumnya, Pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok dapat diartikan sebagai semua sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling tergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat, watak, temperamen, dan kepribadiannya akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Next. Perilaku kelompok dari segi prestasi, interaksi, dan motivasi. Yang pertama dari segi prestasi, merupakan output atau tujuan dari kelompok yang dapat diartikan juga sebagai efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan, apakah berhasil lebih positif atau negatif. Selanjutnya ada dari segi interaksi, merupakan salah satu jenis interaksi sosial yang dilakukan manusia secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak pernah bisa lepas dari interaksi sosial tersebut. Pasalnya, manusia butuh untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Yang terakhir dari segi motivasi.
Motivasi di dalam kelompok memberikan dampak positif yang akan berpengaruh pada diri individu, sehingga individu dapat lebih matang dan mempunyai perencanaan yang lebih baik dalam kehidupannya. Next. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mukaromah. Tahap-tahap pengembangan kelompok. Tahap-tahap pengembangan kelompok terdiri dari 5, yaitu tahap membentuk atau forming stage, yaitu tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Tahap kedua yaitu tahap mempeributkan forming stage, yaitu tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Tahap ketiga yaitu tahap menyusun norming stage, yaitu tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicairkan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Tahap keempat yaitu tahap mengerjakan, yaitu tahap keempat dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Tahap yang kelima yaitu tahap membubarkan, jauring strike. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok adalah kelompok untuk sementara yang dicairkan dengan memuaskan perhatian pada untuk mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja kerja. Terus selanjutnya properti kelompok. Properti kelompok sendiri ada beberapa, yaitu peranan. Peranan adalah suatu kegiatan, pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selanjutnya yaitu norma. Norma di sini adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dari berlaku di antara para anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu status. Status adalah suatu proses didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau peran anggota kelompok oleh orang lain. Setelah itu yaitu bebaras. Bebaras di sini adalah salah satu temuan yang paling penting mengenai kelompok untuk memperhatikan kemalasan sosial. Setelah itu kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok Sudah presentasinya? Mohon maaf, Miss, itu laptopnya Mumu connecting. Oh, tak kirain punya saya. Berarti Diva ya, ini saya jadikan co-host ya. Ya, Miss. Tak kira punya saya ini tadi. Dan Miss.
Ya, sudah saya jadikan co-host. Bentar ya, Miss, saya pakai HP ini, Miss. Ya. Maaf, Miss, saya pindah ke laptop. Ya, enggak apa-apa. Miss, mohon maaf, ini Mumu aja yang jadiin co-host. Yang oh iya, bentar ya. Mumu, mana Mumu ini? Jamu. Oke, Miss. Belum, Miss. Ah, Belum, Mi. Udah bisa. oh. Oke. Apa-apa. Baik, saya akan melanjutkan. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Maklumlah di desa. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu
karena kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Muter. Nah. Dari presentasi tadi, saya dan rekan Diva, jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan kami membuka pertanyaan untuk yang mau bertanya. Apakah ada yang bertanya? Sudah selesai, Miss. Dari teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Silakan, ada yang tanyakan? Nggak ada, Miss. Perilaku kelompok mah perilaku kita juga. Ayo, ada yang tanyakan nggak? Ini masuk semua? Masuk semua. 18 tambah 1 mesti 19 ya? Ya, Miss. Oke, kalau nggak ditanya berarti, wah sudah pinter-pinter, udah paham semua ini. Videonya mbok di-on kan. Oke, Biar jadi kelihatan cantik. nah, cantik kayak Mumu loh, sing lagi berbunga-bunga. Makasih loh, aku selalu berbunga-bunga setiap hari. Artisnya Wonosobo ini memang. Temanya hari ini tentang apa, Mumu? Tema hari ini apa tadi? Tentang perilaku ya? Apa? Ya, perilaku kelompok. Nah, perilaku kelompok. Berarti kalian berperilaku di dalam sebuah kelompok. Kelompok itu lebih dari 1 orang atau 2 orang. Misal kalau kita itu geng Wonosobo ada itu berapa orang, kita bentuk kelompok sendiri, itu kita kelompok ya kelompok. Terus kita bisa dikatakan organisasi, ya dikatakan organisasi, tapi organisasi yang tidak formal. Jadi perilaku kelompok itu kita bisa mengamati saat kita lagi ngumpul sama teman-teman kita seperti apa? Apakah kita saling menghargai? Apakah kita saling memberikan toleransi? Apakah kita istilahnya tidak menyinggung saat berbicara, tidak menyinggung perasaan teman kita? Seperti itu. Jadi terus kalau kelompok yang di dalam sebuah kelompok yang resmi itu dalam organisasi yang punya izin usaha dalam sebuah perusahaan contohnya lebih seringnya disebut dengan teamwork. Bagaimana kita bekerja di kelompok itu? Kita punya tim, kita punya bawahan, kita punya atasan. Bagaimana kita bisa koordinasi dengan baik? Bagaimana agar orang bisa mengerti dengan sikap kita maksudnya.
Jadi saat kita apa Pak, mohon maaf mau apa ini minta tanda tangan sebentar. Bagaimana sikap kita yang baik itu seperti apa? Terus ada yang memang karakter orangnya preman, bahasanya preman. Ya udah minta tanda tangan aja. Tapi kita lihat apakah orang seperti orang-orang itu diperlakukan seperti itu sudah biasa, kan memang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita levelnya bawahnya, kita minta tanda tangan dengan sopan, kita mau ngajak koordinasi dengan sopan, sebenarnya antara bawahan dan pimpinan, begitu juga pimpinan kepada bawahan. Saat ngajak koordinasi, ya koordinasi yang sopan, saat ngajak koordinasi, ya koordinasi yang baik, bukan semena-mena seperti itu. Jadi harus berlandaskan, semuanya sesuai dengan job desk masing-masing. Bukan karena, wah karena saya atasannya, udah saya akan perintah seenak saya. Enggak. Di situ aja job desk. Jadi kan misal sebagai bawahan nih, sebagai karyawan kan punya job desk. Apabila dalam pimpinan itu bahasanya menyuruh kita mengerjakan sesuatu yang di luar job desk, kita ditanyakan, mohon maaf Pak, ini yang seperti apa ya? Terus saya koordinasi kemana ya? Karena ini di luar job desk kita. Tapi kalau hanya sekedar urusan maksudnya di luar kerja, oke nanti kita pergi ke sini ya, kita ketemu ini ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang selama itu masih ada dalam hubungannya kerjaan kita ya no problem. Tapi kan kadang ada pimpinannya itu tadi nggak tahu job desk bawahannya, dia sendiri tidak mengerti, akhirnya salah kaprah, salah dalam berkoordinasi, salah semuanya. Dan itu harus diingatkan pimpinan seperti itu. Gitu. Jadi perilaku kelompok ya memang kita harus bagaimana, oh kalau Mumu seperti ini ya, berarti saya nanti kalau ngobrol sama dia harus seperti ini. Oh, kalau siapa yang pendiam siapa di sini tuh? Kayaknya nggak ada yang pendiam deh semester 5 tuh. Ini tuh orangnya pendiam. Jadi kalau saya bicara Saya, keras, Miss. kok mau pendiam. Kalau saya nanti bicara keras tuh kaget. Bisa jadi ada loh tipikal orang seperti itu. Kita bersin aja dia kaget. Ada, jadi ya akhirnya kita menghormati, oh kalau bicara sama dia agak pelan, harus halus, seperti itu. Jangan terus semua digebuk roto. Apa ya gebuk roto? Semua disamakan, jangan. Kita harus memahami, kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Oh, teman saya tuh seperti ini karakternya. Oh, atasan saya seperti ini, bawahan saya seperti ini. Jadi terciptalah sebuah kelompok yang harmonis, seperti itu. Paham? Paham, Miss? Kalau nggak ada yang tanya, Paham, berarti tuh Miss. kalian lebih paham seharusnya daripada Miss Susi. Kalian lebih pinter semua daripada Miss Susi gitu ya. Pinter Miss, pinter teorinya, tapi prakteknya itu loh susahnya minta ampun. Itu ya. Iya, Mau tanya, Miss. Ya, boleh. Apa tadi? buat tadi kelompoknya Mbak Karofa ya, Ya. dalam perilaku kelompok, apakah disendiri mulai dari sikap, perilaku, atau sifat yang contohnya seperti egois atau apa? Tuh, Mu, dijawabmu sama Diva. Bisa diulang, Kang? Suaranya putus-putus. Oh ya, mohon maaf. Di sini juga putus-putus sih suaranya. Ya, saya ulangi lagi, dalam kelompok itu apakah diperbolehkan memunculkan pribadi sendiri mulai dari perilaku ataupun sifat ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam kelompok kan kita harus tahu si A itu sifatnya kayak gini, tingkahnya kayak gini, sifatnya kayak gini, kayak gini. Cuman dalam kerjaan kan ternyata beda. Kalau tadi kita harus sifatnya orang harus ini, tapi dalam dunia kerjaan itu pasti beda. Selalu memunculkan egonya sendiri, mentang-mentang menjadi pemimpin ini atasan lo ini segala macam. Nah, apakah diperbolehkan dalam suatu kelompok? Intinya kayak egois gitu ya, Kang? Ya contohnya seperti itulah contohnya. Cuman mungkin ada yang lain ya, silakan bisa dijelaskan lagi. Cuma hanya contoh hal yang biasa dilakukan di pekerjaan itu egois.
Jelas, Mbak Mufu sama Mbak Dipa? Jelaskan. Maksudnya itu dalam perilaku kelompok apa kerja itu? Perilaku kelompok. Soalnya tadi kan ini. ada kerja, ada kelompok. Bingung aku mencerna nih. Oh, iya. Ya maksudnya dalam kelompok sih, cuma terapkan dalam kerjaan. Dalam kelompok diterapkan dalam, maksudnya dalam Maksudnya tuh kelompok. di dalam sebuah kenyataannya, di dalam perusahaan itu kadang kita menemui nih teamwork kita atau kelompok kerja kita itu ada yang memang egois gitu loh. Apalagi seorang pimpinan, dia merasa pimpinan dia ini senenge dhewe, sak senenge sing ngongkon. Dia semaunya sendiri memerintah dengan egonya dia gitu loh. Nah, gimana nanggepin seperti itu gitu ya, Mas Was ya? Iya Iya. benar Kak. Oh, seperti Ya. itu. Bentar ya Kang Was. Siap. Ayo, Mu, sama Diva dijawab. Miss, bentar Miss. Mungkin ada lagi yang mau bertanya selain Kang Was. Itu dijawab dulu sambil nunggu yang lain. Mau dijawab. Ya, Miss, tidak jawab. Karena manusia kan cenderung selalu berharap dan berpikir bahwa orang lain di sekitarnya akan selalu bisa memahami sama apa yang kita pikirkan. Jadi sifat egois berlebihan itu bisa membuat membuat kita menjadi individu yang sibuk dengan dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya kan yang paling penting. Jadi itu nggak baik buat anggota ataupun atasan dan bawahannya gitu loh, Kang. Ada tambahanmu? Ada tambahanmu? Ya, tambahannya kalau ketika kita menemukan seseorang yang seperti itu di dalam kelompok maupun pekerjaan, mungkin kita diberitahu dulu, kita tegur dulu. Kalau memang ditegur masih seperti itu, ya gimana ya? Susah sih kalau egois tuh. Kalau ditegur masih sama diracun gitu. Egois itu susah. Apalagi egois pacar, susah lagi kan. Jangan dikait-kaitkan, Miss. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Gimana Kang Was, sudah puas belum atau mau tanya lagi? Udah sih. Nanti cari lagi. Gimana? Ya. Jadi memang yaitu tadi ya namanya Indonesia beragam suku, beragam bangsa, jadi beragam juga manusianya. Jadi itu gunanya kita belajar perilaku organisasi. Kalau memang teamwork kita ada yang egois, ada yang memang pengen menang sendiri, ada yang memang mentang-mentang pimpinan harus seperti ini, ya kita hargai, kita harus ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah, ya buyar seperti itu. Oke, kalau memang yang penting kita tidak melenceng jauh dari keprofesionalitasan kita. Jadi kita tetap pada ranah job desk kita. Itu aja.
boleh kok sebagai bawahan itu mengingatkan, maaf Pak seperti ini, tapi diingatkan jangan saat pimpinan emosi. Jadi ditunggu redam dulu, kita harus bisa mengerti, ini pimpinan saya biasanya nadanya nggak tinggi, ini nadanya tinggi, berarti lagi emosi, ya udah dibiarin aja dulu. Nanti kalau sudah agak mereda, datanglah ke ruangannya, mohon maaf Pak, ini sudah saya kerjakan, tadi itu sebenarnya seperti ini, dan dijelaskan. Nah, orang yang ego atau orang yang itu kan biasanya mungkin karena ketidakpahaman. Kalau sudah paham, saya yakin dia nggak akan ego, dia akan, oh dia mengerti. Nah, itulah fungsinya. Kalau kita sebagai bawahan, kita harus berani menjelaskannya. Yang penting tidak keluar dari job desk kita, itu aja. Dan memang harus ada yang ngalah di saat seperti itu. Kalau semuanya sama-sama tinggi egonya, ya buyar, nanti nggak bisa kerjasama seperti itu. Jadi fungsinya memang kita belajar perilaku, ya kita berusaha menata perilaku kita, bagaimana saat menghadapi orang emosi, bagaimana saat menghadapi orang seperti ini, egois, kita harus sedikit mengalah dengan kita menjelaskan yang sesuai dengan prosedur seperti apa, menjelaskan sesuai profesionalnya. Ya kan kadang jengkel misalnya kayak gitu. Iya, jengkel itu hanya sesaat aja. Setelah itu ya selesai. Jadi orang yang profesional dalam bekerja, kalau saat memang ada konflik dalam pekerjaan, oke, emosinya di saat situ aja. Tapi pulang dari kerja, ya udah nggak akan lagi bahasanya dendam dengan pekerjaan tadi karena seperti ini masih di luar pun masih nggak disapa. Enggak, itu ya bukan profesional. Saat di ruang meeting itu, perusahaan-perusahaan logistik ya saat tawar-menawar harga, saat ada konflik, itu mereka kayak berantem. Lebih ngeri lah bahasanya kalau perusahaan-perusahaan logistik atau perusahaan jasa lainnya ya. Yang berkaitan dengan keuntungan, mereka tuh lebih ngeri loh debatnya dalam suatu konflik itu. Tapi harapannya keluar dari ruangan meeting, keluar dari ruangan rapat, ya kita tersenyum, kita kawan, kita teman. Tapi di dalam ruangan meeting atau di dalam membahas pekerjaannya kita profesional. Itu. Jadi kita membentuk diri kita profesional saat memang kita lagi ngomongin kerjaan. Tapi di luar hanya sebagai kita teman, biasa teman seperti itu. Jadi nanti enak, kalian nggak ada rasa dendam atau bagaimana tuh enak jadinya. Gitu kuncinya. Jadi memang harus kita memahami orangnya sepertinya, kita maklumi. Kita yang harus mengalah dan sabar. Jangan terus ini tinggi, wes patuh, jadi ini bahasanya langsung berantem, nggak ada titik temu, apa istilahnya, nggak ada jalan keluarnya, yang ada yang berantem, bahasa mungkin bisa jadi keluar keluar dari kerjaan itu. Jadi coba ditangani dengan cara profesional, dengan cara prosedur yang sudah ada, otomatis orang seegois apapun, kalau kita melaksanakan sebuah prosedur, dia nggak akan bisa mengutamakan egonya, karena dia tetap harus main dengan sistem. Biarkan prosedur dan sistem yang jalan, bukan keegoan yang jalan. Itu maksudnya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Minggu depan kelompoknya siapa? Maria, Bu. Oke, kelompok Mbak Maria ya. Oke, apabila sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri ya. Loh, ini baru masuk siapa? Kok 20 ada yang masuk 2 ya? 15 tambah 3, 18, 19. Yang pasti ini nggak ada yang absen ya? Nah, Mbak G kayak gini. Jadi semua tuh masuk. Jadi absensi. Jadi saat walaupun nilai kalian jelek, saya tetap memperhitungkan, oh ini sregep masuk, oh ini aktif. Jadi saat nilai UAS jelek atau UTS jelek itu tetap membantu kehadiran kalian itu. Oke, kalau sudah tidak ditanyakan, saya akhiri. Nanti saya info lagi setelah saya share ini videonya ini ke Google e-learning ya. Google e-learning ke e-learning ya, nanti kalian bisa akses. Oke, apabila sudah tidak ada yang menanyakan, saya akhiri. Minta tolong disiapkan untuk minggu depan kelompok selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mi. Ya. wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.